warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب صافي الهني يا وهاب يا غني. اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب صافي الهني يا وهاب يا غني. اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب صافي الهني يا وهاب يا غني. Alhamdulillah, segala puji syukur bersama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengumpulkan kita kembali bermajelis di pagi hari ini. Mudah-mudahan semua sudah dibekali dengan kesehatan, keafiatan, keberkahan, kebaikan, dan insyaallah mudah-mudahan apa yang dihajatkan semua diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, nikmat yang Allah berikan kepada kita, di antara besarnya nikmat tentu sama-sama kita tahu bahwa nikmat Islam itu adalah nikmat yang paling besar. Tetapi tidak banyak dari kita yang tahu besarnya itu rasanya seperti apa. Kadang-kadang kalau kita dikasih nikmat uang, kita berasa bendanya ada genggaman yang kita genggam. Kalau kita dikasih makanan, kita lihat ada makanannya di depan mata kita, gitu kan? Kalau kita dikasih nikmat apalagi minuman, kita lihat ada minumannya di depan kita. Kalau sifatnya sesuatu yang berkaitan dengan kenikmatan dunia, kadang-kadang kita tuh lupa kalau nikmat tuh ada nikmat zahir, ada nikmat batin. Nikmat itu terbagi menjadi dua, ada nikmat zahir, ada nikmat batin. Nikmat zahir ini yang kasat mata, yang bisa dilihat sama mata, makanan, minuman, kesehatan. Ini kan kita lihat, oh tangannya sehat, mukanya sehat, kakinya sehat, kelihatan. Tapi begitu masuk ke fasenya yang disebut dari kita yang luput merasakannya. Karena hari ini banyak orang yang tidak peka. Makanya nyari orang yang punya perasaan itu susah. Karena orang itu susah mau merasa. Kapan dia seringnya ngerasa? Kalau dia disakitin, dia paling berasa. Tapi dia nggak tahu rasanya nyakitin. Betul apa enggak? Kita kalau disakitin sama orang, kita yang paling berasa. Tapi jarang dari kita punya rasa bagaimana rasanya nyakitin. Contoh deh, kita kalau ke dokter, dokter apa? Katakan dokter gigi. Gigi kita sakit banget. Begitu sama dokter disuntik gusinya, sakit. Pertanyaan saya, dokter yang nyuntik berasa sakit apa kagak? Yang ngerasain siapa? Kita. Dokter yang nyuntik gak ngerasain sakit. Makanya kadang-kadang ada dokter yang nyuntik-nyuntik aja, tapi ada dokter yang nyuntik tapi kitanya masih ditepok-tepok, dielus-elus, diajak ngomong biar dialihin perhatiannya. Kenapa? Ada yang begitu, ada yang kagak. Nah, yang begitu tuh, yang nepok-nepok, yang ngelus-ngelus, yang ngalihin perhatian, setidaknya punya rasa. Dia nggak benar-benar bisa ngerasain rasa sakitnya orang yang dia suntik, tapi dia masih punya rasa. Dia tahu kalau nyuntik gusi itu nyakitin. Dia tahu. Nah, coba manusia di saat sama Allah dikasih ada nikmat zahir, ada nikmat batin. Coba dia itu bukan cuman belajar untuk merasakan nikmat batinnya aja, sementara nikmat batin banyak. Tapi dia juga belajar bagaimana nikmat batin ini bisa membuat dia menjadi orang yang merasakan kesulitan orang,
sakitnya orang, penderitaan orang, sehingga membuat dia apa? Kalau mau nyakitin waspada, hati-hati. Di antara nikmat batin kita nih apa? Di antara nikmat batin, Allah kasih kita nikmat iman, Islam. Di antaranya nikmat tenang. Di antaranya lagi nikmat apa tuh, Bu? Di antaranya lagi nikmat damai, cinta, sayang. Ini kan nikmat batin. Di saat kita ngerasain disayang, itu nikmat. Tapi kita jangan lupa, orang juga bisa ngerasain nikmat kalau dia menyayangi. Betul kan? Ibu disayang sama suami, seneng banget. Tapi kan ibu juga seneng kalau ibu bisa ngerasain sayang sama suami. Nah, orang banyak yang fokus cuman tentang bagaimana rasanya orang ke dia, rasa orang ke dia, tapi dia nggak benar-benar sadar rasa dia ke orang. Orang pengen diperhatiin, tapi dia nggak sadar kalau orang juga seneng diperhatiin. Pengennya dibaikin, tapi dia nggak sadar kalau orang juga seneng dibaikin. Ibu pengennya ditegur, ibu nggak sadar kalau orang juga senang ditegur. Ibu pengennya diperhatiin, tapi ibu nggak sadar bagaimana cara memperhatikan, cara menegur, cara peduli. Nah, di sini saat kita menyadari ada nikmat-nikmat besar, tapi justru nikmat besar itu bukannya nikmat makan, bukannya nikmat harta, bukannya nikmat lahiriah kita, tetapi justru nikmat yang seutuh dan sebenar-benarnya yang paling besar saat kita betul-betul bisa merasakan nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat iman dan nikmat Islam. Kita dikasih Islam, gimana cara ngerasain Islam? Gimana cara ngerasain nikmatnya Islam? Kalau kita lagi ngeliat ada orang hari ini bermaksiat, jangan cepet-cepet ngutuk dia, cepet-cepet nyalahin dia, jangan cepet-cepet jelek-jelekin dia. Kenapa? Itu urusan dia. Yang perlu kita lakuin apa? Kita ngerasain nikmatnya Allah buat kita. Alhamdulillah alladzi afani. Ya Allah, terima kasih Engkau telah menyelamatkan aku, ngasih keselamatan buat aku. Di antara orang yang hari ini masih lalai, aku yang selamat ya Allah. Di antara orang yang hari ini Kau uji dengan maksiat, aku Kau selamatkan ya Allah. Justru dia ngerasain apa? Dia bukan ngerasain tentang salahnya orang, tapi dia ngerasain betapa beruntungnya dia yang dikasih sama Allah Islam, dikasih sama Allah iman. Kita ngelihat ada orang curang, curang, jualan curang, berurusan sama orang curang. Kita tahu, nggak usah repot ngomongin curangnya, nggak usah repot ngomongin jeleknya. Terus kita ngapain? Negor, bisa negor, tegur baik-baik dia. Kagak bisa negor, minimal bersyukur pada Allah yang telah menyelamatkanmu dari perbuatan itu. Itu kan minimal. Banyak yang kita nggak sadar, padahal di saat kita melihat orang berbuat salah, ada nikmat yang Allah titip sama kita yang kita nggak sadar. Saat kita ngelihat ada orang sakit, biasanya orang yang datengin orang sakit kan hatinya punya rasa ya Allah kasihan, ngebayangin kalau dia rasa sakitnya tuh gimana gitu ya. Itu karena kita orang yang apa? Kita orang yang baik deh, katakan. Kita ngerasain sakitnya orang, penderitaan orang, kita nggak tega sama dia. Iya. Tapi kalau kamu mau rasa lebih dalam, kamu bukan merasakan tentang sakitnya dia aja, tapi kamu juga inget-inget, ya Allah, dia yang sakit, aku yang sehat.
Engkau maha mampu membuat aku sakit, tapi kau pilih aku menjadi sehat. Yang muncul apa? Syukurnya yang berlipat ganda. Dia benar-benar bisa ngerasain nikmat yang Allah berikan sama dia, dari nikmat sehat jasmani rohaninya dia. Ada orang datang nengokin orang sakit, pulang cuma cerita penyakit. Cerita aja penyakitnya. Kesiannya si ini sakit ini, si ini sakit ini. Ngerasain juga kagak sakitnya orang. Ngebayangin kalau rasa itu ada di dirinya dia juga kagak. Nggak punya istar sama sekali. Nggak punya rasa sama sekali. Boro-boro ngerasain itu, apalah lagi ngerasain alhamdulillah Allah yang kasih dia sehat. Boro-boro dia rasa. Nggak bakal ngerasa. Nah, oleh karena itu kita dalam hidup dikasih sama Allah nikmat, kita kira selama ini kita udah paham sama konsepnya mensyukuri nikmat. Padahal sejatinya di dalam mensyukuri nikmat itu butuh suatu cara yang mungkin seumur hidup kita belajar, kita nggak akan pernah bisa memahami apa arti nikmat itu sendiri. Nggak bisa. Kenapa? Karena kita manusia yang terbatas, ya, sadarnya kita terbatas, pekanya kita terbatas, rasanya kita terbatas. Tapi insya Allah dengan kita yang terus-terusan melibatkan diri di dalam majelis-majelis kebaikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bimbing kita, tuntun kita, ya, bukan menjadi orang yang cuman ngerasain apa yang orang beri atau apa yang Allah beri, tetapi juga dia menghadirkan di dalam dirinya rasa untuk bagaimana jika perbuatan itu diberlakukan kepada orang lain dari hidupnya dia, dari sekitarnya dia. Jadi kalau hari ini kita ngerasain sakit dicuekin, belajar nggak nyuekin. Kalau hari ini kita ngerasa sakit nggak ditegor, belajar jangan nggak negor. Kalau hari ini kita berasa sakit nggak diundang, belajar jangan nggak ngundang. Kalau hari ini kita berasa sakit karena nggak diorangin, belajar ngorangin orang. Betul apa enggak? Ya, kalau hari ini kita ngerasa itu orang kurang nyapa, belajar sering-sering nyapa. Karena apa? Karena rasa yang diberikan sama orang kita tahu rasanya, maka jangan kasih rasa sama orang. Setidaknya kan belajar begitu. Dan kalau kita ngerasain ada orang senyum, hati kita seneng, rasain juga gimana kalau senyum itu kita kasih ke orang. Kalau kita dikasih hadiah sama orang, kita senyum, kita girang, rasain juga kalau tuh hadiah kita kasih ke orang. Belajar peka bukan cuma tentang belagak merasakan penderitaan orang. Ya, karena orang hari ini banyak yang bilang, saya tahu rasamu. Tahu rasamu tuh kayak gimana? Gimana tahu rasamu? Jika kita betul-betul tahu rasanya orang lain, maka kita akan tahu juga bagaimana memperlakukan orang lain. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Setidaknya hari demi hari kita semakin belajar bagaimana kita terus-menerus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Tapi kita mau lanjut daripada kajian kitab Al-Haditsul Qudsi. Kita lanjut pada Mau'izatul Khamisah wal 20. Sebelumnya sama-sama kita awali dengan doa ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hitha 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khair ibtigha'a mardati wa qurbi wa thawabi wa husnul khatimah ma'al lutfi والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. الموعظة الخامسة والعشرون. وقال المصنف رحمهم الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رضي الله عنا وعنكم وعن سائر الأمة أجمعين إلى أن قال يقول الله تعالى يا ابن آدم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم
Inna ad-dina 'indallahil Islam. Wa man yabtaghi ghairal Islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa basyara kulla syai'in ahsana bil jannah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam firman-Nya surat Al-Imran ayat 17, Allah berkata syahidallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, syahidallah artinya apa? Saksikanlah. Allah menyatakan, nih, Allah bersaksi. Apa yang Allah ingin tunjukkan kepada kita? Annahu la ilaha illa hu. Bahwasanya sungguh tiada Tuhan selain daripada Dia. Kalau kita baca ayat ini la ilaha illahu, kita cuma faham oh yang nggak ada Tuhan selain Allah. Tapi kalau boleh jujur, banyak orang hari ini baca ayat tiada Tuhan selain Allah atau baca kalimat syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi dia nggak benar-benar menyertakan keyakinan tiada Tuhan selain Allah. Kenapa demikian? Karena banyak dari kita masih mempercayai hal-hal gaib, padahal itu adalah prioritas milik Allah. Contoh, hari ini orang sudah sadar belum? Nggak penting datengin orang pinter. Belum. Orang masih kental percaya sama orang pinter. Orang masih kental percaya sama orang yang kiranya bisa nyelesain masalah dia. Kalau kita datang ke dokter, kita perhatiin, kita datang ke dokter. Saat kita datang ke dokter, kita nganggap dokter bisa nyembuhin, kita udah salah kan? Tapi pada saat kita datang ke dokter, kita itu mencari ikhtiar. Jalan kita mau sembuh barangkali dari sini. Segitunya berapa banyak orang yang menaruh yakin pada seorang dokter, sekalipun mereka nggak kunjung sembuh juga dari penyakitnya. Tapi di antara mereka ada orang yang datang cuman menjadikan dokter itu sebagai apa? Sebagai sarana ikhtiar, jembatan mereka untuk menuju kesembuhan. Mereka tahu dokter itu hamba, tapi sembuh ada dalam genggaman Allah. Kalau Allah menginginkan dia sembuh, dia sembuh. Saat kamu datang ke dokter, kamu tahu dokter itu manusia, dokter itu terbatas. Buktinya aja saat kita datang kasih keluhan, dokter itu masih butuh alat, mesin. Perhatiin ya Bu ya, masih butuh mesin. Nih ustazah suka berobat alternatif, jujur aja jarang. Saya tidak menentang pengobatan alternatif, tidak sama sekali. Ya, tapi kalau ditanya ustazah sering, jarang. Saat saya ke dokter, bukan saya dewain dokter, enggak. Saya datang ke dokter, saya tahu dokter ilmunya terbatas. Buktinya dia nggak tahu kadar gula dalam tubuh saya ini kadar gulanya berapa kalau nggak pakai alat. Dia nggak bisa nerka-nerka. Dia butuh alat. Oh, kadar gulanya berapa? Lab yang mutusin nanti. Begitu saya kesakitan pinggang, saya pergi gitu kan ibaratnya. Saya datang ke dokter, dokter terbatas. Dia mendiagnosa, tapi dia tidak menyimpulkan sakitnya apa. Dia suruh kita apa? Pergi MRI, periksa ronsen atau apapun itu. Baru nanti setelah ronsennya keluar, baru diagnosa datang. Setelah itu baru kesimpulan. Oh iya nih kayaknya sakitnya ini, maka obatnya ini dan seterusnya. Ya nih, kurang lebih cara pengobatan begitu. Biasanya begitu. Kalau udah parah, maunya diperiksa. Saya nggak suka datang ke dokter bilang, kayaknya ya coba aja obat ini dulu. Saya nggak demen coba-coba. Saya maunya yang jelas-jelas saja. Ini nggak mau coba-coba. Oke. Tapi pada saat kita datang, mohon maaf, notabene nya ke orang pintar punya alat apa? Orang pintar nerawang kan? Di sini pentingnya kamu jaga iman. Di sini pentingnya kita jaga iman. Karena
Karena manusia begitu dia ngelihat, wah hebat. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, ada yang nerka, darahnya tinggi nih. Kaget deh. Gua tahu darah kita tinggi, darahnya tinggi. Kalau nggak percaya periksa aja. Bingung nggak ibu? Bingung. Ada yang tiba-tiba nerka, ini sarafnya kejepit di bagian ini, bagian ini, bagian ini. Nggak pakai alat loh. Ternyata dia tuh bisa tahu saraf kita kejepit di lumba ini, lumba itu, lumba ini. Ibu bingung nggak? Di situ pentingnya iman. Untuk pengobatan aja kita berderan ketemu yang model bisa tahu dia. Kita punya saraf kejepit di sini, gila jinnya banyak banget itu. Ya, misalnya gitu ya, gila jinnya banyak banget. Kalah ilmu kedokteran, kalah sama dia. Terus kemudian hari ini ada orang menerawang bukan tentang pengobatan lagi, tapi menerawang tentang kehidupan. Ya. Menerawang pengobatan itu mau bebas. Cuman saya ingetin, iman. Perlu iman. Baik. Sekarang menerawang kehidupan. Yang diterawang, kayaknya dompetnya kosong nih. Hah? Ada bilang kayaknya dompetnya kosong nih. Gimana ibu? Ada orang bisa nerawang dompet kita kosong kok bisa? Mau saya kasih tahu nggak bagaimana biar keisi? Atau pada saat ketemu sama orang yang tiba-tiba bisa nerawang tentang perasaan kita, pikiran kita, batin kita, sementara itu semua sudah ada ilmu sainsnya. Orang kalau belajar hari ini kok bisa ya ada orang nerka kalau kita lagi punya masalah, ada ilmu sainsnya. Karena raut muka itu bisa mewakili apa yang ada di pikiran dan apa yang ada di hatinya. Itu ada ilmunya. Tapi kita begitu mendewakan mereka yang percaya-percaya karena kita minim pengetahuan tentang ilmu tersebut. Kita nggak paham. Ya, kalau kita lihat polisi, waktu menginterogasi orang, dia punya banget ilmunya, dia bisa tahu orang bohong sama kagak. Ibu aja punya anak yang ibu lahirin dari rahimnya dibohongin mulu nggak tahu. Ibu yang lahirin, ibu yang gedein, yang kasih makan dibohongin mulu sama anak, ibu nggak tahu. Anak yang bohong mulu, ini ibu nggak tahu. Nah itu polisi tahu, polisi bisa tahu. Lo dari mana tahu? Polisi wali atau polisi? Lo polisi punya ilmunya, dia bisa mendetek dari raut wajah. Makanya orang yang serem itu yang punya ilmu bisa memanipulatif. Dari apa? Wajahnya sendiri, pinter mengendalikan pikirannya. Dia bisa ngelabuin orang, sepinter-pinter orang dia masih bisa ngelabuinnya lagi. Wahakala pada saat kita baca la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, kita naruh percaya apa dengan ucapan ini? Tidak ada yang patut kita kagumi, tidak ada yang patut kita junjung, tidak ada yang patut kita sembah melebihi Allah. Tidak ada yang paling penting dirasa akan keberadaannya melebihi Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya meminta kita bersyahadat, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat ini syahidallah. Allah sendiri yang bersaksi, yang menyatakan tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Wal malaikah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dengan para malaikat. Malaikat wa ulul ilm disebut sama Allah. Siapa ulul ilm? Orang yang berilmu. Ini kesaksian Allah. Allah menyatakan bahwa sesungguhnya tidak ada yang patut disembah ya selain daripada Allah. Wal malaikah wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Malaikat dan para orang-orang yang berilmu, apa yang mereka lakukan? Qa'iman bil qist. Baliknya kemana? Mereka adalah orang-orang yang menegakkan keadilan.
Ditegaskan lagi, la ilaha illa huwal azizul hakim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah Tuhan yang berhak disembah dan dia adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Apa yang Allah mau sampaikan? Inna ad-din 'indallahil Islam. Kata Allah, agama yang diridhoi di sisi Allah itu hanya agama Islam. Islam. Kalau ada orang hari ini mengatakan bahwa dirinya Islam, tapi dia nggak tahu apa itu Islam, berarti dia nggak akan pernah bisa faham agamanya, bagaimana beragama akan agamanya, dia nggak bisa. Islamnya Islam KTP. Oh iya, Islam dari lahir, begitu tumbuh Islam, sholat 5 waktu, ya ikut aja. Apa yang bakal dia rasain dalam hidupnya? Nggak ada, hidupnya hambar, hidupnya hampa. Dia nggak tahu betul-betul nilai Islam. Sementara kita lihat dulu para sahabat, mereka kan nggak lahir tiba-tiba Muslim, mereka nggak lahir dari keluarga Muslim, tapi begitu mereka masuk ke dalam agama Islam, mereka rela mempertaruhkan nyawa demi Islam. Coba, pada saat mereka masuk ke dalam agama Islam, mereka rela mempertaruhkan nyawa, kehabisan harta untuk Islam. Yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan kita yang dari lahir sudah Islam? Apa yang kita pertaruhkan untuk Islam? Jujur aja, waktu buat belajar minim. Yang kita andalin, katakan belajar sebulan sekali, sebulan 2 kali. Gimana mau paham konsep agama? Duit aja yang kita cari nggak cukup sebulan sekali. Buat kita makan kan? Buat kita minum, buat kita ngawinin anak, buat kita gedein anak, buat kita ngasih warisan buat anak. Bisa kalau nyari duitnya sebulan sekali. Nyari duit setiap hari. Yang jadi pertanyaan, duitnya buat apa? Katanya buat kebutuhan hidup. Betul. Kamu hidup bukan cuman hidup, tapi kamu hidup bawa agama. Yang katanya pengen agamanya dibawa mati. Persoalannya, pengen bawa mati agama atau pengen bawa mati harta? Jika kamu ingin bawa mati agama, maka mestinya yang kau cari mati-matian melebihi harta adalah agama. Ya dong? Karena kan kita tahu kalau kita mati nggak bawa harta. Kita tahu mati ninggalin harta. Mestinya yang kita cari mati-matian adalah agama. Apapun yang berkaitan tentang agama, kita cari mati-matian. Layaknya kita mencari harta tidak cukup sebulan sekali, seminggu sekali, maka patutnya agama pun kita jadikan acuannya, motivasinya seperti kita mencari dunia, cari harta. Cukup nggak nyari ilmu sebulan sekali? Nggak cukup. Cukup nggak seminggu sekali? Nggak cukup, karena ilmu bukan cuma buat kamu. Ilmu perlu untuk apa? Untuk anakmu, untuk keturunanmu, untuk orang-orang sekitarmu. Kalau nggak punya agama, gimana mau menjalani hidup? Mana menjalani hidup? Dan Allah Subhanahu wa taala katakan, inna dina indallahi al-Islam. Agama di sisi Allah Subhanahu wa taala yang Allah suka, yang Allah ridha, yang Allah aku, itu cuma Islam. Dan kita sekarang Islam. Apa yang sudah kita pertaruhkan untuk Islam? Harta, tenaga, pikiran, nyawa. Maka kalau ibu-ibu lihat hari ini para pendakwah kagak capek-capek ya berdakwah, ngajakin orang, setidaknya mulai paham, oh cuman ini yang bisa kita perbuat. Hari ini tenaga kita di batas maksimal inilah yang akan kita buat. Saudara Aluya sampai serak-serak suaranya, itulah batas maksimal beliau. Iya dong,
saat dia nyampein qasidahnya, baca maulidnya, itulah batas maksimal dia mendedikasikan kemampuan yang bisa dia lakukan untuk agamanya. Para jemaah, apa yang didedikasikan? Oh, jamaah antusias hadir, datang, duduk, belajar, menjadi jamaah teladan, menjadi jamaah istiqomah, menjadi jamaah yang hadir dengan penuh akhlak, dengan penuh adab. Apa yang didedikasikan? Didedikasikan waktunya untuk belajar, didedikasikan waktunya untuk beramal. Pada saat dia melakukan itu, kamu melakukan sesuatu untuk agamamu, ya kan, untuk agama. Wah, kebetulan sibuk banget, belum bisa ninggalin yang bisa ditinggal dari kewajiban mencari nafkah, pekerja, punya toko, punya lapak, atau mungkin punya sesuatu yang dicari, sibuk, nggak bisa. Kau punya apa? Kau punya harta. Kau punya harta. Hartamu keluarkan untuk agama. Infakkan hartamu untuk agama. Kalau tenaga sudah tidak lagi punya kesempatan, kemudian kemampuanmu dari sisi menyampaikan tidak punya, tidak ada, kau punya harta, berikan hartamu. Infakkan hartamu. Berapa ustazah? 10.000, 100.000, 1 juta, 10 juta, 100 juta, atau 1 miliar? Kalau kamu tanya berapa, untuk menyokong agama ini tidak punya limitnya, tapi jangan kau patok minimumnya. Ingat itu. Untuk agama ini unlimited, tapi kau jangan pernah menaruh tarif minimumnya. Manusia ini jeleknya begitu, minta dikasih harta sama Allah tak terhingga, tapi begitu mau infak dia beri kadar minimumnya. Oh, nggak, minimal 1 juta, minimal 2 juta, minimal 3 juta. Kalau belanja ente lagi jalan-jalan ada minimumnya. Kamu kalau belanja nggak punya minimum, masa infak punya minimum? Malu kita sama Allah. Kita nerima harta berapa nggak dibanding dengan infak kita yang nggak seberapa, tapi kok bisanya kita dengan sampai hati menaruh minimum pada infak. Maka saya tekankan, infak, sedekah unlimited, untuk agama Allah unlimited. Maka jangan pernah sekalipun diantara kalian menaruh tarif minimumnya. Nggak ada tarif minimum dalam infak. Kita mesti jadi apa? Jadi orang yang, aduh, setiap kali ada ajakan infak gitu ya, umpama ada ajakan infak, buka dompet dong. Iya nggak ibu? Buka dompet dong. Iya, buka dompet. Pada saat kita buka dompet, kita ngitung nggak? Jujur aja, kita ngitung. Iya kan? Kita ngitung. Nah, pada saat kita ngitung, kita naruh tarif buat diri kita sendiri. Berapa nilai yang kau keluar? Itu nilaimu. Itu nilaimu. 50.000, 100.000, 20.000. Kadang-kadang yang di saat kita punya kemampuan ngasih lebih, tapi kita naruh tarifnya lebih kecil. Itu nilaimu. Itu nilaimu. Makanya saya nggak punya dompet. Nggak punya dompet saya. Kalau ada uang di mana saudara? Ada nih di kantong. Ada nggak bawa malah. Gak bawa duit. Saya paling sering lupa bawa duit. Bawa duit lupa mulu. Nanti pusingnya kalau lagi ada kantong muter. Ada kantong muter pusing. Nah biasanya kalau kejadian itu momennya pas tepat gitu terjadi gitu. Pas ada kantong gitu. Saya paling takut buka dompet lihat nominal, atau buka kantong gitu sambil ngerogoh nominal. Aduh, paling takut. Karena saya juga nggak kepengen menarifkan diri saya untuk Allah beri saya tarif pada rezeki saya. Jadi yang dilakuin apa? Yang ada di kantong itu yang saya keluarin. Bodoh amat ada berapa aja. Ya kalau nasibnya emang adanya cuman puluhan ribu, ya emang segitu yang waktu ada di tangan. Tapi kalau umpamanya adanya tahu-tahu baru naruh 500.000, 1 juta berapa, ya sekian itu yang kita keluarin. Bodoh amat. Kenapa? Karena saya takut pada saat ngeluarin dengan tarif 100 saja, umpamanya gitu, 100 saja,
Ntar pada saat Allah niatnya hari ini mau ngasih saya 10 juta, kata Allah 1 juta aja. Gimana? Kata Allah 1 juta aja, kan takut gitu. Ini terpulang. Ini kan terpulang pada ibu-ibu. Ada di antara kita yang memang Allah beri lebih, tapi ada di antara kita yang serba pas-pasan. Jangan juga ibu habisin nanti gak bisa pulang ke rumah. Atau sesuatu yang suami minta hemat-hemat dijaga-jaga. Betul apa enggak? Saya juga nggak ngajarin, nanti suaminya tepok jidat. Waduh, saat muridnya disuruh sedekah. Asal kamu yakin setiap yang keluar diganti sama Allah. Kan gitu, setiap yang keluar diganti sama Allah. Setidaknya jangan pernah menaruh tarif untuk minimum sedekahmu, jangan. Kalau memang hari ini kamu sanggupnya sekian, maka pacu dirimu, ya Rob, kasih aku rezeki lebih untuk besok aku sumbangkan lebih. Gitu dong semangatnya selalu. Ya Allah, hari ini misalnya cuma sanggupnya segini, 10.000, 20.000, bikin aku sanggup besok bisa berinfak 100.000, bikin aku sanggup besok bisa berinfak 1 juta. Kayak begitu, memotivasi dirinya, tapi bukan takut untuk kehilangan apa yang dimilikinya. Wa man yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak bakal terima. Enggak ada agama yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya satu-satunya agama Islam. Dan kalau ada di antara naudzubillah di antara umat manusia yang mencari-cari agama selain daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang ditekankan? Fil akhirati minal khasirin. Dia pasti di akhirat tergolong orang-orang yang rugi. Wa basyar kullu syai'in ahsana bil jannah. Apa yang Allah sampaikan ke kita? Allah sampaikan kabar gembira pada semua makhluk yang berbuat baik. Artinya siapa di antara kita yang semasa hidupnya berbuat baik, ada kabar gembira dari Allah. Apa kabar gembiranya? Bil jannah. Setiap yang berbuat baik ada upah di surga, ada balasan di surga yang Allah janjikan sama kita. Maka jangan pernah lelah berbuat baik. Siapa di antara kita yang masih bisa terus semasa hidupnya berbuat baik, lakuin berbuat baik. Setiap jalan hidup kita ini sejarah bagi kita. Siapa yang bisa mengukir sejarahnya dengan kebaikan, maka beruntunglah dia, karena dia akan dikenang dengan kebaikan. Tetapi siapa yang mengukir sejarahnya dengan apa? Dengan keburukan, maka siap-siaplah kau pun dikenang dengan keburukan. Itu kan manusia. Apa yang dia lakukan, ya, dia pasti bakal tuai nanti. Apa yang dia tanam, nanti dia tuai. Dia bakal ngerasain apa yang pernah dia perbuat. Baik dapat baik, buruk dapat buruk. Wa man 'arafa Allah khalisan fa ata'ahu najaa. Barang siapa yang mengenal Allah secara tulus, secara ikhlas, kemudian dia taat, ya, habis dia kenal Allah, dia belajar, dia mentaati perintah Allah, najah, pasti selamat, kata Allah. Ya, kita Bu diajarin sama Habib Uthman, ya, rahimahullahu taala, Mufti Batavia ngajarin apa? Sifat 20. Itu sifat 20 kita kenalnya kan, sifat 20. Memang sifat 20 wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertanyaan saya, sifat 20 yang kita hafal, wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadith, qiyamu binafsi, wahdaniyah, qudrah, irada, ilm, haya, sama', basar, kalam, qadiran, aliman, sami'an, basiran, mutakalliman. 20 sifat. 20 sifat yang kita pelajari itu, siapa dari kita yang sudah mempelajari susunan satu persatu dari sifatnya? Ma ma'nal wujud, apa arti wujud? Qidam,
baqa. Oh iya, kita tahu wujud ada. Qidam, berdahulu. Baqa, kekal. Mukhalafah lil hawadith, dia berbeda dari makhluk. Qiyamu binafsi, dia berdiri dengan sendiri. Kamu kira sifat Allah cuma cukup diartiin gitu dong? Di situ punya penjabaran. Tapi nggak banyak dari kita belajar. Dulu nih sifat 20 TPA kita diajarin, anak-anak kecil sekarang belajar sifat 20. Tapi belajarin cuman sifatnya secara hafalan. Tapi siapa yang belajar tentang sifat itu lebih perdalam? Ma ma'nal wujud, apa arti wujud? Ma ma'nal qidam, apa artinya qidam? Apa artinya baqa? Apa artinya mukhalafah lil hawadith? Dan seterusnya. Loh, memang penting Ustazah. Loh, justru kenapa banyak orang hari ini yang mereka itu dalam beribadah kepada Allah tidak seutuhnya beribadah, tidak sepenuhnya menghamba, karena mereka nggak tahu sifatnya Allah. Makanya siapa dibilang man arafallah, siapa dia yang mengenal Allah khalisan. Khalisan artinya tulus, mukhlis, benar-benar dia paham. Bukan cuma paham tentang Allah, tapi dia juga taat. Dia sudah tahu Allah ini adalah sosok yang tidak main-main. Dia memiliki sifat yang tidak sama dengan makhluk manapun yang ada. Maka harusnya dengan kita semakin tahu, kita semakin segan, semakin takut, semakin khawatir, nggak berani macam-macam. Kalau udah begitu pasti kita taat. Ini saya kasih contoh ibu. Dikasih tahu, ibu-ibu sekarang kita berada di wilayah tidak boleh ada pengeras suara. Siapa yang bikin perintah? Otoritas kepala daerah setempat, katakan gitu. Nggak boleh ada pengeras suara, nggak boleh ada suara kenceng. Kalau ada kena sanksi, denda. Oke. Saat orang baca papan itu perintah, papan tidak boleh ada suara pengeras. Tapi dia nggak tahu siapa yang kasih perintah, dia bakal biasa-biasa aja. Oh ya. Tahu-tahu muncul di berita sosok si pemberi perintah, orangnya tegas, tidak main-main saat dia memberi perintah, dan siapa yang melanggar maka akan diberi hukumannya. Dan ditunjukin ternyata ada yang sudah melanggar dihukum oleh dia. Kita nonton, kita lihat, oh berarti ini nggak main-main, berarti ini nggak main-main. Apa yang dia sebut diberlakukan. Karena kita tahu siapa sosoknya, kita nggak main-main ngelanggar. Nggak mau berani, nggak mau tanggung risiko. Masuk ke wilayah itu, pada diem, nggak boleh bersuara. Siapa yang pernah ke Korea Utara? Belum pernah ke Korea Utara. Korea Utara, kata kalau udah jam 7 malam, lampu harus gelap semuanya. Tidak boleh ada orang berkeliaran lagi, kurang lebihnya gitulah. Ya, lampu harus gelap, nggak boleh. Kalau sedang berlangsung sidang, kalau kita sidang DPR, MPR, sidangnya sama kepalanya dia tuh, ketuanya dia, oh ada yang tidur dipenggal kepalanya, langsung dihukum. Nggak main-main. Siapa orang berani tidur di sidang dia? Nggak berani. Kenapa? Karena tahu sosoknya, nggak main-main. Maka apapun perintah dia akan dilaksanakan oleh orang yang mengenalnya. Orang nggak mau main-main. Orang nggak kenal, siapa kamu nyuruh-nyuruh saya. Tapi begitu kenal, saya, katakanlah saya di sini dituakan atau dihormati karena saya guru, karena saya ustadzah. Begitu saya, tolong ambilin saya air. Sudah minta air, sudah minta air nggak? Kenal saya, sudah minta air. Tapi tiba-tiba saya ke sebelah nggak kenal sama saya bilang minta air dong. Bingung dia, dilihatin. Betul apa enggak? Nggak dikenal, saya minta air, siapa kamu minta air? Baik. Pentingnya kita mengetahui Allah untuk kita taat padanya. Kalau kita nggak kenal Allah, gimana mau taat? Kenapa banyak orang hari ini yang nggak taat sama perintahnya? Karena nggak benar-benar kenal Allah. Dia nggak kenal sama sifatnya Allah, dia nggak paham siapa Allah. Kamu kira Allah main-main? Padahal Allah sudah kasih
kabarnya sama kita. Apa yang Allah perbuat kepada Fir'aun, apa yang Allah perbuat kepada Namrud, apa yang Allah perbuat kepada Qarun, apa yang Allah perbuat kepada kaum Samud, apa yang Allah perbuat, itu Allah tunjukin sama kita semua. Kamu kira Allah main-main? Tapi berapa banyak dari kita yang menganggap bahwa itu semua bukan cerita belaka. Maka dikatakan, man arafallah khalisan fa'ata'ahu najah. Siapa yang kenal sama Allah tulus, benar-benar kenal, lalu dia taat, maka dia selamat. Nah, siapa yang mau selamat, kenalin Allah. Kalau kamu udah kenal sama Allah, kamu bakal taat sama Allah. Kamu taat, kamu selamat. Kenapa hari ini kita susah taat? Ya karena kita nggak kenal. Nggak kenal. Kalau kita kenal, kita nggak bakal main-main. Nyembarangi akan perintah Allah. Wa man arafa syaitan fa'asahu salimah. Barang siapa yang mengenal syaitan, kenal sama setan. Siapa setan? Mal'un. Setan adalah makhluk terlaknat. Siapa setan? Matrud. Setan adalah makhluk yang terusir. Siapa setan? Mabghud. Makhluk yang dibenci. Adu. Siapa setan? Musuh. Oke, itu setan. Siapa setan? Penghasut. Siapa setan? Yang menjerumuskan kita. Kenal sama setan? Fa'asa. Udah kenal sama setan? Tiap kali setan memberi satu ajakan, memberi arahan, apa yang kau lakukan? Kau tentang dia. Siapa yang kenal sama setan lalu menentangnya, fa'asa. Dia nggak nurut sama setan. Kenapa? Karena dia kenal. Kalau ikut sama setan rugi apa enggak? Rugi. Ikut sama setan celaka apa enggak? Celaka. Dikasih tahu semua. Kan Abuna Adam, bapak moyang kita Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam, terusir dari surga gara-gara setan. Kan gitu. Hasutan setan kepada Sayyidatina Hawa yang kemudian mempengaruhi mereka sampai akhirnya makan buah khuldi. Ini kan bisik rayu, bujuk rayunya syaitan. Tahu nih tipu daya setan yang sebegitunya. Qabil dan Habil terjadi sampai adanya pertikaian dan pembunuhan. Gara-gara kerjaan siapa? Setan punya kerjaan. Ini setan punya kerjaan. Tapi kita dengar nih, seberapa setan itu mampu menipu daya kita, menjerumuskan kita, menjatuhkan kita, menghasut kita. Kita tahu. Kita udah paham. Setan jangan main-main. Punya teman, sama dia hati-hati. Tukang gosip. Pokoknya ente kalau cerita apa nama dia hati-hati. Kenapa? Besok pasti beritanya nyampe kemana-mana. Oh yang benar, iya hati-hati pokoknya. Aneh ingetin nama ente, sama dia hati-hati. Kenapa? Wah udah deh, kartunya ada sama saya. Dia mau hati-hati ya. Alhamdulillah. Dikumullah Assalamualaikum. Begitu kita duduk sama dia hati-hati gak gitu? Tahan mulutnya. Kalau kita nyeleweng atau kita nyepelein pesan ini, yang rugi siapa? Pada saat kita ternyata jadi bahan ledekannya, jadi bahan omongannya, teman kita yang ngingetin datang. Bukan yang ada yang ngingetin ya mente. Dia bilangin hati-hati meni orang. Dikasih tahu ada teman, sama dia hati-hati. Jangan sampai uang ente kemakan, jangan sampai uang ente kebawa. Iya. Kena juga. Uangnya ke bawah. Kata teman yang kemarin ngingetin, aneh kan udah bilang sama ente. Betul apa enggak? Aneh kan udah bilang sama ente. Tapi Allah kasih peringatan sama kita. Setan siapa? Fattakhidh aduwwan. Disuruh sama Allah jadiin setan musuh, bukan jadiin teman. Jangan pernah jadiin setan teman, tapi jadiin musuh. Maka siapa yang kenal setan, kemudian dia tentang setan, dia nggak pernah mau ikut campur dengan urusan setan, apa yang terjadi? Salima, selamat. Jangan dibalik.
Kalau ikut setan, nurut sama setan, kemungkinan selamat kecil. Yang ada binasa dia ya. Hancur dia, kemakan dia, seperti yang udah-udah, yang hancur kemakan oleh bujuk rayu syaitan. Maka kita semakin kenal, wa man arafa syaitan fa'asa, siapa yang kenal sama setan kemudian dia menentangnya, maka pasti selamat. Wa man arafal haq fattaba'ahu amina, siapa yang mengenal kebenaran, udah tahu sama yang namanya kebenaran, benar, antara benar dengan batil itu selalu jelas. Ibu hari ini kalau bilang kita mana tahu mana yang benar mana yang kagak, al halal bayin wal haram bayin, ya, halal itu terang jelas, haram terang jelas. Wa bainahuma umur mutasyabihat, di antara halal dan haram ada perkara namanya syubhat. Faman ittaqa syubhat, disuruhnya apa? Ama yang namanya syubhat disuruh waspada. Berarti yang namanya syubhat itu peluang untuk salahnya lebih besar daripada benernya. Orang udah tahu kebenaran, kalau dia udah tahu kebenaran, dia ikutin yang namanya yang bener, bukan ikutin yang ngaco, bukan ikutin yang batil, bukan ikutin yang apa? Yang salah-salah, tapi diikutin apa? Enggak, yang benar. Apa orang kalau udah ngikutin yang benar? Amina, maka dia bakal apa? Aman. Orang kalau jalan benar, hatta dimusuhin, hatta dijeblosin penjara, hidupnya aman. Makanya kamu lihat orang soleh masuk penjara bisa tidur, nyenyak dia. Tapi orang salah masuk penjara minta kasur, minta TV, minta lemari. Orang salah minta kasur, minta TV, minta lemari. Pertanyaannya kenapa? Mereka salah kan? Koruptor, makan hak orang, ngambil hak orang, salah kan? Tapi tahu begitu kita, subhanallah, penjaranya ada kasur, penjaranya ada TV, penjaranya ada kulkas, penjaranya ada laptop, penjaranya ada. Wah, kenapa bisa begitu? Karena untuk orang yang mengikuti kebatilan, dimanapun tempat dia, tidurnya tidak akan pernah nyenyak, hatinya akan dirundung dengan kekhawatiran, ketakutan, dan lain sebagainya. Tapi orang benar, orang yang jalanin jalan kebenaran, masuk lagi kemana? Dimasukin ke kuburan, tenang aja dia, innahu alal haq, karena dia berada di jalan kebenaran, nggak takut dia. Lihat orang soleh dipotong, lihat apa, alal haq, mereka nggak takut. Mereka dianiaya, alal haq, mereka nggak takut. Maka diingetin, kenali kebenaran, cari kebenaran. Wa man arafal batil fattaqahu faza, siapa yang mengenal kebatilan, udah tahu ini batil, nggak benar, salah, apa yang dilakuin? Ditentang. Aneh nggak mau ikut-ikut sama yang batil. Oh, resikonya pekerjaan hilang. Mending pekerjaan hilang daripada bergelut dengan dunia kebatilan. Oh, ente bakal diasingin, dimusuhin, dibenci. Mending dibenci daripada harus. Lihat Nabi Allah Yusuf disuruh tidurin Sayyidatuna Zulaikha di waktu itu kan gitu. Iya apa enggak? Nggak mau, diancam. Kalau kamu nggak mau, kamu bakal saya penjarain. Nggak apa-apa, penjarain aja saya. Dikasih penawaran suruh ngakuin kesalahan yang tidak dia perbuat, nggak mau. Dia milihnya jalan benar, bukan jalan batil. Nggak mau ikut-ikut, nggak mau berurusan sama kebatilan. Maka dia dijeblosin penjara secara zalim. Nabi Yusuf itu dimasukin penjara secara zalim. Tidak ada fakta yang membenarkan bahwa dia layak dipenjara, nggak ada. Tapi dia dipenjara. Dibuat berita
kebalikannya. Oke, difitnah, dizalimi. Apa yang terjadi pada Nabi Yusuf? Tidur nggak? Tidur di penjara, pules, tidak ada masalah. Dia tidak mempersoalkan waktu-waktunya di penjara, nggak ada. Dan begitulah manusia. Saddam Hussein, katakan, Saddam Hussein mau digantung waktu itu. Videonya viral di mana-mana. Ada wajah ketakutan mau digantung, nggak ada. Karena dia merasa innahu alal haq. Dia merasa dirinya dalam kebenaran. Siapa lagi orang yang kita lihat para sahabat berjuang di medan perang? Mereka tahu orang-orang yang berjuang di perang Badar, musuhnya itu jumlahnya 3 kali lipat, tapi dia tetap masuk ke ma'rakah, tetap masuk ke medan perang. Apa mereka nantangin kematian? Bukan nantangin lagi itu namanya. Itu misi bunuh diri. Istilahnya gitu, itu misi bunuh diri. Tapi yang mereka tunjukkan, walaupun mereka wafat di dalam kebenaran, bukan wafat dalam kebatilan. Makanya ini zaman sekarang, ya Allah, cuma masalah pekerjaan kita disuruh buka kerudung, masalah pekerjaan kita disuruh melakukan hal-hal yang diharamkan Allah. Gimana? Malu kita sama Allah. Ya, humma wa man arafa syaitan wa dunya thumma wafadahuma sa'ida wa man arafa al-akhirah thumma talabaha hudiya. Barang siapa yang mengenal setan dan dunia lalu dia melemparkannya. Setan dan dunia itu kayak gak ada artinya. Ngapain? Kenal sama dunia, berarti gak cinta, gak hubud dunia, gak naruh dunia di hatinya, gak ketakutan hilang dari harta bendanya. Artinya dia tahu nilainya dunia, tahu nilainya setan, kemudian wafadahuma, dilempar, dibuang, dijauhin. Apa yang bakal dia dapat? Pasti bahagia. Pasti bahagia. Wabil akhir, wa man arafal akhirah thumma talabaha hudiya. Dan barang siapa yang mengenal tentang akhirat, tahu nilainya akhirat, lalu dia apa? Talabaha, dicari, dituntut, dikejar, ya. Apa yang bakal dia dapat? Hudiya. Maka dia akan diberi petunjuk. Kenapa yang giliran akhirat disuruh nyari? Ayah, kalau tadi man arafah, habis itu najah, langsung salimah, langsung kemudian saida, langsung dapat. Tapi giliran akhirat talabaha. Siapa yang kenal akhirat? Karena orang yang makin kenal akhirat makin aus sama akhirat. Yang kenal sama akhirat makin dikejar akhirat, makin dicari akhirat, dan gak ada habisnya. Dan orang yang makin cari, apa yang bakal dia dapat? Hudiya, makin dikasih jalan petunjuk, nunjukin sama kita yang namanya akhirat tidak pernah usai untuk kita di dunia. Selama ada diri kita di dunia ini, maka tugas kita terus mencari akhirat. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua keistiqomahan, kesehatan, keafiatan, untuk kita bisa tetap terus istiqomah di dalam mencari kebaikan, mencari akhirat, mencari pahala ridha Allah dan ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin.